Di masa depan, berlari adalah hal yang ilegal bagi siapapun kecuali orang kaya. Pria itu segera berhenti, menyadari bahwa ia tidak termasuk dalam distrik orang kaya. Ia pergi ke sebuah hotel dan memesan kamar presidensial. Namun, petugas hotel tidak meminta uang. Ia hanya memindai pergelangan tangannya. Di dunia masa depan ini, orang tidak lagi menggunakan uang. Waktu adalah satu-satunya mata uang. Secangkir kopi berharga 4 menit. Naik bus berharga 5 menit. Setiap barang memiliki label harga dalam hitungan menit atau jam. Dan begitu waktu Anda habis, Anda langsung mati. Penampilan orang-orang membeku pada usia 25 tahun. Namun setelah itu, hitungan mundur akan dimulai di lengan mereka. Ketika pria itu bangun, ia hanya punya waktu kurang dari 1 hari lagi. Ia bergegas ke pabrik dan bekerja keras, hampir tidak mendapatkan cukup waktu untuk bertahan hidup sampai hari berikutnya. Malam itu, ia pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan pencuri waktu. Semua orang di sekitarnya panik dan berlari, tetapi pencuri itu telah mengunci target mereka. Seorang pria yang memiliki waktu lebih dari 100 tahun di jamnya. Para pencuri memerintahkannya untuk memindahkan waktunya. Orang kaya itu setuju, tetapi berkata bahwa ia perlu menggunakan kamar kecil terlebih dahulu. Begitu masuk ke dalam, ia muntah karena panik. Saat itulah orang itu muncul dan menyelamatkannya. Mereka melarikan diri bersama-sama, nyaris lolos dari para pencuri. Setelah aman, orang itu bertanya kepada orang kaya itu mengapa ia datang ke daerah kumuh. Orang kaya itu, yang telah hidup lebih dari 1 abad, berkata bahwa ia lelah hidup. Kemudian ia mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Sebagian besar waktu di dunia dikendalikan oleh orang kaya, yang terus menaikkan harga di distrik-distrik miskin, memastikan bahwa waktu hanya mengalir di antara orang kaya. Orang kaya tidak pernah benar-benar mati. Mereka menggunakan kematian orang miskin untuk mempertahankan keabadian mereka. Orang kaya itu hampir tidak dapat mempercayainya. Orang kaya itu bertanya, jika Anda memiliki 100 tahun, apa yang akan Anda lakukan? Orang itu, yang hanya memiliki 19 jam tersisa, menjawab, saya tidak akan menyia-nyiakan 1 menit pun. Keesokan paginya, ketika orang itu tidur, orang kaya itu mengalihkan seluruh waktunya kepadanya, hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri. Ketika orang itu bangun dan menyadari apa yang telah terjadi, ia bergegas ke jendela. Dia melihat orang kaya itu duduk di jembatan. Beberapa saat kemudian, hitungan mundur di lengan orang kaya itu mencapai 0. Dia meninggal dengan tenang. Kemudian, pria itu pergi menjemput ibunya di stasiun, tetapi ibunya tidak pernah muncul. Karena panik, dia berlari ke arah yang berlawanan. Ibunya baru saja menghabiskan waktu 2 hari terakhirnya untuk melunasinya sendiri. Ketika waktu tempuh bus bertambah menjadi 2 jam, dia tidak punya cukup waktu lagi dan harus berjalan pulang. Saat waktunya hampir habis, dia melihat putranya berlari ke arahnya. Tetapi tepat sebelum dia bisa mentransfer waktu kepadanya, hitungan mundurnya mencapai 0. Dia meninggal dalam pelukannya. Hati pria itu dipenuhi amarah. Dia membenci aturan yang dibuat oleh orang kaya. Didorong oleh kesedihan dan kemarahan, dia membayar waktu setahun penuh untuk sebuah mobil dan memasuki distrik orang kaya, tempat yang tidak pernah berani dia kunjungi.